Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini kita akan mempelajari topik akunting di hospitality industry dengan saya Dino Leonandri, dosen dari STP Trisakti Jakarta. Adapun komponen penilaian dari mata kuliah ini adalah di ujian tengah semester nilainya 30%, di UAS 30%, keaktifan mahasiswa berupa kerapian, etika, empati 10%, dan praktek 10%, serta yang terakhir adalah absen dan tugas 10% masing-masing. Jadi totalnya adalah 100%. Materi dari buku atau mata kuliah ini adalah 1 akuntansi perhotelan, 2 accounting dan financial analysis hospitality industry dari Jonathan E. Hales, dan ketiga adalah hospitality management accounting dari Martin G. Jagels dan Michael M. Coltman. Jadi kontrak perkuliahan untuk mata kuliah ini pertama adalah introduction-nya, pemrosesan data akuntansi, selanjutnya penanganan kas, materi keempat ada penanganan penjualan, materi kelima penanganan harga pokok dan biaya, materi keenam laporan keuangan, dan materi ketujuh adalah kinerja. Untuk hal yang introduction-nya adalah akuntansi perhotelan merupakan akuntansi departemental. Jadi di dalam perhotelan itu nanti ada satu departemen yang namanya departemen accounting yang akan bekerja mulai dari merecord seluruh catatan transaksi keuangan sehingga melaporkan juga transaksi keuangan tersebut di laporan akhir bulan. Kegiatan akuntansi perhotelan dikelompokkan dalam beberapa fungsi, salah satunya fungsi penerimaan dan pengeluaran kas, di mana setiap hari hotel itu menerima uang dari para tamu dan juga mengeluarkan uang untuk pembayaran gaji, pembayaran ke supplier, dan yang lain-lain. Fungsi pendapatan adalah dari pencatatan revenue. Fungsi harga pokok dan biaya itu biasanya adalah dari menghitung harga pokok misalnya dari makanan dan minuman. Dan yang terakhir adalah tugas dari Departemen Accounting adalah membuat satu laporan keuangan yang ditujukan bagi owner ataupun corporate ataupun chain yang di mana hotel tersebut dinaungi. Klasifikasi departemen hotel. Jadi dari hotel itu ada beberapa departemen yang menghasilkan revenue atau revenue generating. Biasanya ini yang langsung guest contact ya, guest direct contact. Sedangkan departemen yang tidak memiliki revenue yang secara tidak langsung untuk melayani tamu ya contohnya seperti accounting, terus ada lagi engineering, HRD. Nah, biasanya di dalam departemen accounting itu kalau hotel kelas bintang 5 adalah pemimpin tertingginya adalah direktur keuangan atau director of finance. Nah, di bawahnya itu ada asisten director of finance atau juga ada chief accountant dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari departemen dengan job desk-nya ya. Nanti kayak net audit bekerja mengaudit kamar, mengaudit F&B, penjualan-penjualan baik secara kredit maupun secara struktur pendapatan hotel, sumber-sumber pendapatan hotel, porsinya secara rata-rata industri seperti berikut. Namun ini tidak bagi setiap kota dan setiap tipe hotel akan berbeda. Seperti penerimaan pendapatan dari kamar rata-rata itu sekitar 59,9 atau 60%. Dari foodnya sekitar 25%, minuman 9%, dan yang lain-lain 6,8 atau sampai dengan 7%. Sudah saya sampaikan ini tergantung dari besarnya hotel, jenisnya hotel, besar jumlah kamarnya, ada ballroomnya atau kotanya, apakah di resort atau di city, seperti itu. Nah, sumber-sumber biaya yang terjadi di hotel itu adalah biaya-biaya yang terjadi di hotel, yaitu biaya operasional, mulai dari biaya gaji, biaya bayar bunga, biaya depresiasi,
Justru tadi yang disampaikan di awal adalah biaya harga pokok makanan. Untuk menjadikan makanan itu dibutuhkan beberapa bahan makanan. Dari beberapa bahan makanan ini terjadilah harga pokok makanan juga dengan minuman. Biaya administrasi dan umum adalah departemen yang seperti saya sampaikan, bahwa departemen yang tidak langsung dengan kontak dengan tamu seperti HRD, engineering, dan yang lainnya ya. Terus ada biaya departemen pemasaran atau sales, terus dari biaya dari energi ya, energi itu terdiri dari listrik, air, dan gas. Terus ada pemeliharaan ya, memelihara kamar, pemeliharaan restoran, dan sebagainya, kan membutuhkan pemeliharaan dari fisik secara sipil, ataupun elektronik, ataupun secara mekanikal. Terus yang lain adalah biaya manajemen. Biasanya kita kalau hotel yang chain internasional atau chain nasional harus membayar tiap bulan manajemen fee ke brand tersebut. Dan yang terakhir adalah biaya lain-lain. Oke, topik hari ini cukup singkat karena ini merupakan suatu introduction. Jadi mudah-mudahan adik-adik semuanya dapat mengerti mata kuliah dari introduction keuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.